Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Kalimatur Rahma dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tikubang Semarang dengan NIM 20.01550032. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program STEK guna memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur. Nah, di sini, STEK memiliki definisi, yaitu sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. STEK juga memiliki konsep LIFO. Apa itu LIFO? LIFO itu last in, first out, yaitu salah satu konsep yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data, yaitu yang terakhir masuk sebagai yang pertama keluar. Jadi, artinya data yang terakhir masuk nanti akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Nah, di sini STEK juga memiliki fungsi atau operasi-operasi yang dapat digunakan saat melakukan STEK, yaitu ada push, digunakan untuk menambah item pada STEK pada tumpukan paling atas. Lalu ada pop, digunakan untuk mengambil item pada STEK pada tumpukan paling atas. Lalu ada pick, yaitu digunakan untuk mengecek atau melihat posisi tertinggi atau top of dari STEK. Lalu ada is full, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah STEK sudah penuh. Lalu ada is empty, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah STEK sudah kosong. Lalu yang terakhir ada clear, yaitu digunakan untuk mengosongkan STEK. Nah, di sini saya mengambil soal pertama dari program STEK yang telah diberikan, di mana dalam soal pertama ini pada program yang saya pilih, nama kelasnya adalah soal STEK. Kelas soal STEK ini kelas utama. Dilihat dari metode mainnya, bahwa ini adalah kelas yang akan menampilkan hasil dari output program. Lalu di sini terdapat inisialisasi di mana objek S memiliki tipe STEK. S di sini berarti bisa melakukan fungsi-fungsi dalam STEK yang seperti saya jelaskan tadi, terdapat fungsi seperti push, pop, pick, dan lain-lain. Nah, S di sini itu bertipe STEK yang dalam bentuk array. Nah, di bawah ini terdapat objek S di mana melakukan proses fungsi push. Sudah kita ketahui tadi, push itu memasukkan data atau menambah data. Maka kita push ujian dalam array ke indeks ke 0. Sini. Ujian. Setelah itu, STEK melakukan proses fungsi push, yaitu struktur. Maka kita masukkan struktur pada indeks ke 1. Lalu, STEK ini melakukan push lagi, yaitu data. Maka kita masukkan data pada indeks ke 2. Setelah itu ada spop, di mana fungsi pop itu berarti mengeluarkan atau mengambil data dari tumpukan. Berarti kita ambil data yang paling atas. Data yang paling atas itu apa? Nah, di sini data paling atas itu bertuliskan data. Maka kita keluarkan. Ini kita keluarkan, tidak dicetak karena tidak ada perintah sistem out println. Setelah itu ada perintah sistem out println yang nantinya akan mencetak hasil dan akan tampil pada program atau pada output. Maka nanti akan tampil output hasil titik 2. Lalu ada perintah spic.
Tadi sudah dijelaskan apa itu S-peak. Fungsi peak pada stack itu di mana kita dapat melihat posisi tertinggi dari stack. Lalu, posisi tertinggi dari stack pada program ini apa? Posisi tertinggi dari stack-nya di sini yaitu struktur. Karena tadi di sini kan ada data sudah di-pop, sudah dikeluarkan, maka yang tertinggi di sini adalah struktur. Berarti S-peak ini akan mencetak struktur. Setelah itu ada perintah push, di mana push ini akan mencetak UAS, maka UAS akan di-push atau ditambahkan dalam array di indeks ke-2. Setelah itu ada push lagi dengan data tidak, maka tidak ini masuk dalam array indeks ke-3. Lalu selanjutnya ada perintah spop, di mana perintah pop itu berarti mengambil data dari tumpukan paling atas. Nah, di sini tumpukan paling atas itu kan tidak, maka tidak ini kita ambil atau kita keluarkan dari tumpukan. Nah, setelah itu ada perintah system out println, di mana system out println ini akan mencetak hasil. Kan kita tulis di sini hasil titik 2. Nah, setelah itu lalu ada perintah S-peak, di mana peak itu berarti melihat posisi tertinggi dari stack. Nah, posisi tertinggi dari stack itu adalah UAS, maka S-peak ini akan mencetak UAS. Nah, selanjutnya ada perintah S-push. S-push itu berarti memasukkan data, maka masukkan data sangat ke dalam tumpukan. Lalu selanjutnya ada perintah system out println dari perintah spop. Pop itu kan mengeluarkan data, maka data yang terakhir sangat ini kita pop dan kita cetak. Kemudian ada perintah spush sulit, maka sulit ini kita masukkan dalam tumpukan di indeks ke-3. Kemudian ada perintah system out println spop, maka pop atau keluarkan dari tumpukan dari data terakhir yaitu data sulit. Maka kita cetak sulit karena ada perintah system out println, maka cetak sulit. Setelah itu ada perintah system out println smt, di mana mt itu adalah perintah yang dapat melihat apakah objek S dari tumpukan ini dalam keadaan kosong atau tidak. Sedangkan dalam tumpukan ini tidak dalam kondisi kosong, maka akan tercetak false. Kenapa false? Karena S atau tumpukan tidak dalam keadaan kosong. Nah, ini yang nantinya akan muncul pada output program. Ini nanti akan muncul pada output program. Jadi program soal pertama ini. Nah, sekarang kita lihat pada program ini. Ini adalah program dari soal stack yang telah kita analisa tadi. Dan ini adalah outputnya.
Nah, kita lihat output di sini yang telah kita analisa apakah sudah benar dan sama dengan program. Ini. Outputnya adalah hasil titik 2 struktur. Nah, ini sudah benar hasil titik 2 struktur. Lalu hasil titik 2 UAS. Sudah benar. Lalu outputnya sangat solid dan false. Jadi analisa yang ini sudah sama dengan output pada program. Sekian penjelasan mengenai program stack dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.